Di video sebelumnya, kami sudah paparkan tugas KPPS 2 dan 3 pada waktu pemungutan dan penghitungan suara. Kali ini, kita lanjut dengan tugas KPPS 4 dan 5. Seperti biasa, kita akan uraikan dalam 4 tahapan yaitu tugas KPPS 4 dan 5 pada saat persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, dan persiapan serta pelaksanaan penghitungan suara. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi saat kami upload video selanjutnya, tugas KPPS 6 dan KPPS 7 serta tugas petugas ketertiban TPS. Tugas KPPS 4 dan 5. Persiapan pemungutan suara. 1. Bersama KPPS yang lain, mengedarkan surat pemberitahuan kepada pemilih. 2. Pemilih yang menerima surat pemberitahuan wajib didokumentasikan, berupa foto atau video. 3. Melaporkan surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi paling lambat pada H-1 pukul 17 waktu setempat kepada Ketua KPPS untuk dilaporkan kepada PPS. 4. Bersama anggota KPPS yang lain membuat TPS dan menempelkan pengumuman di papan pengumuman TPS. 5. Hadir lebih awal pada hari H untuk membantu Ketua dan KPPS yang lain dalam persiapan akhir pemungutan suara. Tugas KPPS 4 dan KPPS 5. Pelaksanaan pemungutan suara. 1. KPPS keempat mencatat isi kotak dan jumlah surat suara yang diterima ke dalam catatan sementara. 2. KPPS keempat menerima surat C pemberitahuan dari pemilih, memeriksa identitas pemilih dan jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak suaranya. 3. KPPS keempat meneliti keabsahan surat pindah memilih untuk pemilih DPTB. 4. KPPS keempat memeriksa NIK pemilih khusus di aplikasi Cek DPT online untuk memastikan pemilih tidak terdaftar di DPT. 5. KPPS ke-5 menyusun surat pemberitahuan pemilih atau identitas lain yang dipakai sesuai urutan kehadiran, dan menyerahkan kepada KPPS ke-2 untuk dipanggil. 6. KPPS ke-5 meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir sesuai jenis pemilih, DPT, DPTB, atau DPK. 7. KPPS ke-5 menyediakan surat pernyataan pendamping untuk ditandatangani pendamping pemilih. 8. KPPS ke-5 memberi tanda centang jenis kelamin pemilih sesuai jenis kelamin dan status disabilitas bagi penyandang disabilitas di daftar hadir. 9. KPPS ke-5 mendokumentasikan KTP atau suket pemilih khusus. 10. KPPS ke-5 memberi tanda centang untuk surat suara yang berhak diterima oleh pemilih pindahan. Terakhir, 11. KPPS ke-5 mempersilahkan pemilih untuk duduk di kursi yang telah disediakan dan meminta untuk tidak meninggalkan ruangan sebelum menggunakan hak pilihnya. Ini adalah model daftar hadir yang akan diisi oleh KPPS ke-5. Ada 3 jenis daftar hadir, yaitu daftar hadir DPT atau daftar hadir untuk pemilih yang terdaftar di dalam DPT. Nomor urut, NIK, nama, jenis kelamin dan status disabilitas sudah diisi, tugas KPPS ke-5 hanya minta tanda tangan dan memberi centang di kolom jenis kelamin untuk pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Pada setiap halaman, ada subtotal yang akan dijumlahkan setelah kegiatan pemungutan suara selesai. Jenis daftar hadir yang kedua adalah daftar hadir untuk pemilih pindahan atau pemilih DPTB. Daftar hadir ini sudah berisi sebagian nama, yaitu pemilih pindahan yang sudah melaporkan diri sebelumnya ke KPU setempat. Pemilih pindahan yang tidak sempat melaporkan diri, didaftarkan di DPTB, setelah terlebih dahulu dicek keabsahan, baik surat pindah memilih yang dibawa, maupun identitas diri. KPPS ke-5 harus memberikan tanda centang pada kolom surat suara yang boleh dipakai oleh pemilih pindahan. Jenis daftar hadir yang ketiga, yaitu daftar hadir pemilih khusus atau DPK. Daftar hadir ini diperuntukkan khusus untuk pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun DPTB, tetapi sudah memenuhi syarat untuk memilih. Pemilih khusus bisa dilayani apabila telah memiliki KTP atau surat keterangan dari dinas yang mengurusi administrasi kependudukan dan catatan sipil setempat. KPPS ke-5 harus memastikan pemilih khusus tidak terdaftar di DPT dengan cara cek DPT online. Dalam daftar hadir, KPPS ke-5 wajib menuliskan nama dan NIK pemilih khusus. Selanjutnya, tugas KPPS ke-4 dan KPPS ke-5 pada persiapan pelaksanaan penghitungan suara. 1. KPPS ke-4 mencatat jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara yang rusak dan dikembalikan pemilih karena keliru dicoblos ke dalam buku catatan sementara. 2. KPPS ke-5 menjumlahkan pemilih yang menggunakan hak suara berdasarkan daftar hadir sesuai jenis kelamin.
3. KPPS ke-5 menjumlahkan pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya sesuai jenis kelamin. Tugas KPPS 4 dan KPPS ke-5. Pelaksanaan penghitungan suara. 1. KPPS ke-4 bersama KPPS ke-3 mengisi model C hasil sesuai perolehan peserta pemilu yang dibacakan oleh Ketua KPPS. 2. KPPS ke-5 bersama KPPS ke-6 dan KPPS ke-7 melipat kembali surat suara yang telah dibacakan, dan memisahkan antara surat suara sah dan surat suara tidak sah. Surat suara yang telah dilipat, dihitung dan diikat dengan ketentuan. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden diikat per 25 lembar surat suara, dan surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten, Kota diikat per 10 lembar surat suara. 3. Bersama KPPS yang lain, menandatangani model C hasil dan model C hasil salinan. 4. Bersama dengan KPPS yang lain menyusun dan memasukkan semua perlengkapan TPS ke dalam kotak suara, sesuai jenisnya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video selanjutnya, tugas KPPS 6 dan 7.